cantik ini bagian depannya ini ya kan. Mungkin ini bagian depan tadi yang tuh bagian belakangnya kan. Semangat kali saya lihatnya. Enak suasana begini. Di Malaysia jarang ngeliat kayak gini. Di Malaysia orangnya pada kerja semua, jadi nggak ada waktu untuk ngobrol-ngobrol begini santai. Tapi kalau di kampung-kampung ada ya kan. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Kenapa sayang? Hah? Penampakan di belakang anak menguap. Oke, seperti intro tadi ya. Jadi sengaja saya buat cuplikan itu. Saya akan menanggapi mengenai video yang saya reaction soal Jakarta ya, tuh hari ya. So di sini ramai ya yang membuat fitnah di atas reaction saya itu, yang mengatakan saya memprovokasi antara Malaysia dan juga Indonesia. So ada satu orang ini ya, saya tak ada masalah dengan dia, tapi belakangan ini, akhir-akhir ini dia banyak sangat mencari perhatian kepada saya dan memfitnah saya dengan sesuka hatinya. Rapat duduk balik aku. Memfitnah saya dengan sesuka hatinya ya, mengatakan saya memprovokasi antara Malaysia dan juga Indonesia, mengatakan saya belaga dikarenakan saya menikah dengan orang Malaysia, dan juga mempertikaikan masalah kewarganegaraan saya. Oke, jadi untuk pengetahuan pemirsa ya, video yang saya reaction mengenai Jakarta itu, sedikit pun saya tidak ada menyebutkan sungai, mempermasalahkan sungai itu dengan Malaysia. Yang saya sebutkan, kenapa di thumbnail saya ada tulis di Malaysia jarang saya temukan macam ini. Oke, macam ini cuplikannya ya. Pemirsa, simak baik-baik. Di Malaysia jarang ngeliat kayak gini. Di Malaysia orangnya pada kerja semua, jadi nggak ada waktu untuk ngobrol-ngobrol begini santai. Tapi kalau di kampung-kampung ada ya kan. Oke, jadi itu cuplikannya. Disitulah saya mengatakan di Malaysia jarang saya temukan hal seperti itu. Maksud saya sekitar tetangga-tetangga kumpul ya, ngumpul begitu sore pagi begitu. Lepas itu pun saya jelaskan, mungkin kalau di kampung, bagian kampung ada orang kumpul-kumpul macam itu. Dan orang itu ya yang memfitnah saya ini juga mengakui ya, kalau saya di reaction itu tidak ada memburukkan Indonesia. Oke? Hanya dia mempertikaikan masalah thumbnail. So, untuk penonton yang hanya melihat thumbnail dan judul saja, come on lah ya. Video itu dibuat untuk ditonton, bukan hanya setakat nengok thumbnail dan juga judul. Oke? Banyak juga media-media yang buat thumbnail dan juga judulnya sesuai dengan apa isi kandungan di dalam video tersebut. Tapi bukan semestinya kita menelan mentah-mentah seperti itu, ya kan? Jadi untuk saya sebenarnya malas ya menanggapi macam ini, sebab macam bukan hal yang penting, hanya karena sudah berleluasan memfitnah saya, mengatakan saya macam ini, didiamin semakin besar kepala macam itu kan. Jadi
Kalau memang dia rasa tak puas hati, bukan macam itu jalannya, oke? Untuk legend siapa nama legend Asnawi macam itulah, oke? Saya tahu Anda itu ya marah kepada sebagian orang yang membuat perbandingan antara Indonesia dan Malaysia. Tapi cermin diri dulu. Ya, ada tak cermin di rumah Anda? Ya, scroll dulu video Anda yang lama-lama. Saya membandingkan antara Indonesia dan Malaysia itu dalam struktur pembangunan, ekonomi, kemajuan, kesejahteraan rakyatnya. Salah kalau kita mencontoh negara lain kalau benda itu yang baik. Tapi ya, seteruk-seteruknya saya kalian nilai dan kalian fitnah saya belum pernah membuat konten mengatakan di kampung saya nggak makan daging ya. Macam Anda buat itu, Anda mengatakan di kampung nggak pernah makan daging, sampai di Malaysia makan daging. Dan yang kedua, ada konten Anda yang saya buat reaction mengenai Anda membuat perbandingan antara negara Malaysia dan Indonesia kalau mau masuk askar ataupun kepolisian. Di situ Anda sudah memburukkan institut kepolisian dan Anda bisa dikenakan undang-undang. Oke. Jadi saya tidak tahu apa masalah Anda, ya kan? Anda mempertikaikan konten-konten yang membandingkan, ya. Anda bilang saya memburukkan Indonesia. Sekarang saya tanya kepada Anda, bagian mana, di detik mana, di video mana saya memburukkan Indonesia seperti Anda memburukkan Indonesia yang mengatakan kalau mau masuk polisi di Indonesia harus bayar. Macam itu. Seperti yang saya cakap ya dalam video yang saya reaction itu, saya menafikan ya, saya membantah perkataan Anda karena Anda telah memburukkan senjata negara ya. Anda mengatakan kalau mau masuk kepolisian ataupun askar di Indonesia harus bayar 65 juta. Indonesia. So dari Indonesia itu Sabang sampai Merauke. Oke. Saya reaction terus Anda ketar-ketir, Anda terus take down. Kenapa? Takut, ya kan? Anda takut diserang oleh teman-teman di Indonesia. Anda ingin menutupi keburukan Anda sendiri, ya kan? Jadi ini saya mau cakap sama Anda lah. Kalau Anda sakit hati dengan, saya tahu Anda tidak puas hati dengan negara Malaysia ini karena, oke. Anda itu dulu datang ke sini kerja di kebun sawit, ya kan? Jadi untuk undang-undang yang saya tahu kalau pekerja itu datang sebagai, tak kiralah dia kerja kedai makan kah, dia kerja kilang kah, dalam kontrak dia kerja itu di situ visa dia akan tertera majikan dia siapa dan di mana dia bekerja. Oke. Sekarang ini Anda bekerja di kebun sawit. Setelah habis kontrak, ya, Anda tidak pulang. Anda tidak pulang ke kampung halaman, ya. Tapi Anda mencari kerja lain di kedai makan. So, visa atau permit Anda sebelum ini adalah bekerja sebagai di kebun sawit. Tapi Anda maksud saya ilegal lah bekerja di kedai makan tersebut sebab Anda tidak pulang. Seharusnya Anda harus pulang memperbarui majikan Anda, begitu kan, memperbarui permit Anda, tapi Anda tak pulang. So Anda itu secara ilegal bekerja di kedai makan tersebut. Oke. Dan kenapa Anda bekerja di itu, ya kan? Anda bekerja di kedai makan itu. Setelah ada pemutihan, Anda menyerahkan diri ke immigration. Anda dipulangkan melalui Batam, ya, melalui Batam, dan dari Batam itu Anda langsung pulang dari ke kampung halaman Anda lah, begitu. So Anda merasa
macam mana maksudnya, tak puas hati sebab Anda berpikir Anda menyerahkan diri terus undang-undang atau Malaysia mengampuni Anda. Sorry bro, Malaysia tidak menerima orang yang melanggar undang-undang seperti Anda, apalagi undang-undang yang besar seperti itu ya. Malaysia tidak menerima orang seperti Anda yang tidak bisa mematuhi undang-undang, begitu. Ya kan? Jadi kenapa saya buat klarifikasi seperti ini? Ya, saya tidak ingin orang-orang termakan fitnah, ya, terikut. Karena saya ini punya agama, ya kan? Saya takut dengan yang namanya fitnah, ya, ataupun saya terikut-ikut fitnah, begitu. Ramai orang yang fitnah saya, selama ini saya diam, ya, mengatakan saya ini begini begitu, saya diamkan. Tapi semenjak saya diamkan itu kok makin besar kepala, begitu, ngambil kesempatan, begitu kan ya. Jadi kita introspeksi diri sendiri aja, ya, siapa kita dulu. Jangan karena tidak bisa masuk lagi ke Malaysia terus Anda tiba-tiba menjadi ular kepala dua, itulah ya istilahnya. Dulu Anda memburukkan Indonesia, setelah pulang ke Indonesia dan tidak bisa lagi masuk ke Malaysia, Anda terus berubah wujud, begitu kan. Saya, kalau Anda ada masalah dengan saya, terus saja, ya kan, bisa Anda hubungi dengan saya, ada kan, begitu. Yang apa namanya, sosial media yang bisa Anda hubungi dengan saya. Apa tujuan Anda untuk menyerang secara terbuka begitu, cari perhatian? Nggak usah. Saya ini ya, saya perempuan tahu. Saya akan lawan Anda dengan Anda saja. Nah, seharusnya Anda seperti itu ya, Lizen Asnawi. Kalau Anda ada masalah dengan saya, tidak perlu kaitkan siapa-siapa, tak perlu ya, tak perlu. Karena kalau Anda kaitkan dengan orang lain, belum tentu itu benar, begitu ya. Jadi Anda nilai saja sendiri. Saya membandingkan Indonesia dan Malaysia, ya. Anda harus lihat semua video-video itu. Jangan hanya karena thumbnail. Masalah thumbnail, aduh, come on lah ya, come on lah. Thumbnail dipermasalahkan. Aduh, dia sendiri pun mengakui di situ bahwa saya tidak ada ya memburukkan Indonesia, tapi hanya karena masalah thumbnail terus dia memfitnah saya, menuduh saya sebagai memprovokasi antara Malaysia dan Indonesia. YouTube nih bukan saya punya dan bukan Anda punya. Saya tidak boleh hadang ya komentar-komentar netizen yang berleluasan, ya kan? Begitu. Jadi jangan merasa diri kita itu sempurna. Saya tak cakap saya ini sempurna baik, tak. Saya buat reaction mengenai Jakarta itu, Anda harusnya menonton video saya itu, atau Anda tidak ada punya data. Jadi Anda terus berasumsi melihat thumbnail itu, terus Anda menyerang, begitu kan? Anda termakan fitnah, ya kan? Punya agama kan, jadi setiap agama itu melarang sebenarnya kan kita memfitnah orang lain, begitu kan. Lain halnya kalau nggak punya agama kan, begitu. Nah, jadi kan kenapa saya buat reaction soal Jakarta? Kenapa di dalam video itu ada tak saya memburukkan tempat itu? Saya hanya tanya, kenapa sungainya kotor sekali? Itu reality kan, begitu. Kenapa kita harus menutupi kekurangan kita kalau kita bisa mengkritik ya, agar pemerintah tahu tempat itu masih lagi belum dipandang, begitu, belum dibenahi, begitu kan. Walaupun saya ini hanya, ya mungkin sebagian berpikir, kau ini siapa, macam itu. Tapi setidaknya saya sudah menjalankan tanggung jawab saya sebagai rakyat untuk mengkritik pemerintah. Ya kan, namanya rakyat, bebas bersuara, begitu. Jadi untuk Anda, Lizen Asnawi, jangan hanya fokus kepada orang yang, apa namanya, tiada kaitan dengan Anda, begitu ya.
Anda cermin diri Anda dulu, sudah sempurna ke Anda, begitu kan? Seburuk-buruknya pun saya kalian bilang, tapi saya tidak pernah buat konten saya di kampung nggak pernah makan ayam, saya di kampung nggak pernah makan itu. Tak pernah. Saya membuat perbandingan ya antara Indonesia dan Malaysia. Apa yang saya tidak temui di Indonesia, saya luangkan di sini karena saya terima di Malaysia. Ya kan? Nah, semua yang saya ucap itu takkan mungkin tak ada masalah BPJS. Ramai yang mengeluh soal BPJS, kan begitu. Apa gunanya hak rakyat untuk bersuara, kan begitu. Ya, kita ini punya hak untuk mengkritik. Bukan kita langsung suka-suka macam Anda itu memfitnah tanpa sembarang bukti, begitu kan. Dimana ada channel-channel yang memfitnah Malaysia, tidak pula Anda counter, ya kan? Tak pula Anda lawan, begitu. Apa masalah Anda dengan saya? Sebab saya reaction video Anda tentang kepolisian itu. Of course lah, Anda sudah memburukkan institut kepolisian. Dan di situ juga saya difitnah ya. Dikatakan saya yang memburukkan institut kepolisian. Padahal di situ saya membantah tau. Nah, besar kan fitnah mereka ini kepada saya. Dan saya tahu ya, komentar-komentar atau netizen yang toksik itu sebenarnya datangnya dari mana? Dari YouTuber yang telah memfitnah Malaysia, yang mengatakan TKI ya. TKI atau TKI di Sabah itu bukan TKI lah ya, Pati. Kalau TKI itu orang yang datang dengan dokumen ya. Ini Pati, pendatang asing tanpa izin ya. Iya sayang. Yang 149 itu sebenarnya bukan 149, hanya 20 macam itu. Dan Pak Hermono juga sudah mengklarifikasi ya. Tapi ada orang nih ya, si Basten Sebo nih, dicakapnya kalau Pati-pati yang di Sabah itu meninggal karena diracuni. Terus dia menganggap remeh Malaysia, mengatakan Malaysia tidak mampu tanpa Indonesia, ya kan. Terus dia menafikan kalau Malaysia, dia tidak terima kalau Malaysia itu dikatakan bumi emas, sampai dia meludah. Pemirsa boleh lihat sendiri, nanti saya letak semua link-link itu di deskripsi ya. Jadi buat Basten Sebo ini sekalian ya, Basten Sebo, engkau tuh tak perlulah mempergunakan orang lain untuk kepentingan kau, oke? Ya, sudah-sudahlah ya. Kau tuh punya agama, aku juga punya agama. Jadi belajarlah kau menggunakan agamamu itu dengan baik, begitu. Jangan kau menghasut orang lain untuk mencaci, menghina, ya kan, memfitnah, begitu. Atau kau nggak punya agama, begitu. Aku udah macam mana ya, udah cukup sabar sebenarnya, tapi semakin disabari semakin besar kepala. Ini sebenarnya malu tahu buat video begini, tapi macam berleluasan sesuka hati kalian fitnah saya mengatakan saya ini menikah dengan orang Bangla dulu ya, sebelum saya nampakkan anak-anak saya, sebelum saya perkenalkan suami saya. Kalian berleluasan mengatakan suami saya adalah orang Bangla. Setelah saya perkenalkan, saya tunjukkan ya anak saya, suami saya, kalian spin kembali, kalian bilang saya pernah menikah dengan orang Bangla. Ngeri kan? Ngeri fitnah mereka ini. Jadi kita takutlah aja, takut dengan fitnah-fitnah ini tak membawa kita hidup senang pun, begitu. Tapi ya ini untuk nasihat sajalah, oke? Saya tidak ada unsur untuk memburukkan Indonesia atau memprovokasi antara Malaysia dan Indonesia. Jika menonton video itu disarankan nonton, jangan lihat thumbnail ataupun judul, begitu. Tak kiralah sama ada dengan orang Indonesia ataupun orang Malaysia, janganlah termakan provokasi ya, fitnahan, begitu. Takutlah kita untuk terikut-ikut
akan fitnah begitu kan. Jadi begitulah ya pemirsa, maaf agak bising dan juga bergoyang dangdut ya, karena kita di dalam kereta begitu. Maaf kalau ada yang tak selesa dengan perkataan saya ya, karena saya sebenarnya malas untuk menanggapi seperti ini. Cuma ini memang sudah harus ditanggapi karena melampau-lampau begitu. Jadi untuk Lizen Asnawi ya, saya ingatkan Anda sebelum Anda main api ya, jangan pikir dulu ininya, akibatnya begitu ya. Jangan karena Anda memberontak sebab tidak bisa masuk lagi ke Malaysia ya, terus Anda berkelakuan yang tidak senonoh seperti itu begitu. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Maafkan saya ya, karena ya mungkin saya sebenarnya respect lah dengan orang Indonesia dan juga Malaysia. Kita ini bukan mau pun gado-gado kan. Buatlah channel, buat kontenmu, konten apa yang mengedukasi begitu. Untuk apa menyerang orang, mengaibkan orang, memfitnah orang, apa dapatmu kan begitu kan. Kritik pemerintahan, apa yang kurang, jangan tutupin keburukan di negara kita begitu. Saya yakin macam Jakarta itu ya, sungai-sungainya ataupun di Malaysia juga, kalau saya baca hari itu tahun 80 atau 70-an atau 90-an begitu, ada katanya rumah settingan ya sayang. Rumah settingan begitu di KL begitu. Kurang lebih begitu keadaannya. Tapi sekarang mereka belajar dari kritikan ya, dari mereka membuka pikiran mereka begitu. Kenapa kita harus menutupi keburukan begitu kan? Saya tidak mencari kemenangan ya ataupun kekalahan, tapi saya mencari kebenaran begitu. Karena kalau orang yang mencari kebenaran itu, dia akan terima kekalahan ya, walaupun itu pahit, tetapi kalau itu memang kenyataan ya itulah. Tapi kalau orang yang mencari kemenangan itu, dia nggak akan pernah mau kalah, walaupun sebenarnya dia kalah gitu kan. Itulah bedanya ya. Jadi itulah, wah panjang lah pula ini ya kan. Jadi begitulah pemirsa, minta maaf ya kalau ada yang tak selesa dengan perkataan saya. Saya tidak ada niat sedikit pun ya untuk memprovokasi antara dua negara. Saya tidak nafikan saya ini lahir di Indonesia ya. So saya ada hak untuk mengkritik pemerintahan di sana begitu. Kenapa? Wih, kasihannya iklan pemirsa. Jalan kaki orang ini bahaya ya kan? Iya kan? Bahaya lah, mana boleh jalan macam ini. Ada orang jalan tapi jalan macam ini pemirsa. Tapi dia tak ada untuk apa tuh namanya pejalan kaki begitu. Abaikan. Jadi sampai mana tadi, jadi lupa. Jadi ya kita ini harus belajar lah ya, menerima kenyataan walaupun pahit begitu kan. Janganlah kita mau menang saja, padahal depan mata itu udah banyak bukti begitu kan. Oke, jadi itu sajalah di video hari ini ya. Untuk orang-orang yang saya sebutkan tadi ya, cukup-cukup lah ya. Nak cari makan tuh carilah dengan jalan yang betul ya kan. Karena kalau kita nih ikut fitnah ya, asik memprovokasi orang saja ya, nggak ada berkahnya hidup kita itu begitu pemirsa. Jadi bukan ada saya tak ada unsur saya untuk belagak di Malaysia. Saya selalu mengatakan saya menumpang di sini. Saya menumpang dan saya tidak pernah menganggap diri saya ini orang Malaysia ya. Oke, jadi saya ada hak untuk mengkritik pemerintah di Indonesia sana ya, dan juga kalau ada kekurangan di Malaysia ini pun saya juga kritik begitu. Tapi siapa saya? Saya bukan warga negara Malaysia. Tak ada hak saya untuk mengkritik pemerintahan di sini. Saya tidak bayar cukai. Saya tidak ada bayar cukai. Biarkan orang-orang Malaysia sendiri yang mengkritik begitu, ya kan?
Oke, kita udah mau sampai ya pemirsa. Jadi saya berterima kasih untuk pemirsa yang mengenali saya, yang paham dengan tujuan saya. Terima kasih sangat-sangat. Yang termakan fitnah tuh, ya saya tidak boleh untuk memaksakan kalian untuk mempercayain saya. Bukan unsur untuk memprovokasi antara kedua negara ya. Saya ingin pemerintah di Indonesia tahu bahwa ada sebagian tempat yang orang-orang di situ belum mendapat keadilan begitu saja. Oke, mungkin di tempat kalian itu kalian mendapatkan fasilitas yang bagus, tapi tidak semua. Jangan nafikan itu ya teman-teman di Indonesia begitu kan. Oke, jadi saya sebenarnya belajar banyak juga dari Malaysia ini. Mereka kalau negaranya atau bandar-bandar di tempat mereka ada kekurangan, kalau ada YouTuber atau orang-orang dari Malaysia itu sendiri mengkritik atau membuka ya kekurangan tersebut, mereka tidak marah, malah mereka mensupport karena itu untuk kebaikan negara mereka begitu kan. Oke. Jadi begitu saja lah pemirsa, dari tadi begitu saja. Kita akhiri saja video di hari ini. Terima kasih karena yang telah mendengar. Maaf ya kalau ada yang tak selesa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.